Cerita tentang Sir Isaac Newton yang menemukan teori gravitasi gara-gara kejatuhan apel di bawah pohon adalah salah satu narasi sejarah yang paling terkenal di dunia. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa cerita sederhana itu sebenarnya menutup sebuah fakta sejarah yang jauh lebih besar ratusan tahun sebelum Newton lahir dan jauh sebelum bangsa Eropa mengenal metode ilmiah modern, para ilmuwan di dunia Islam sudah menghitung gaya tarik bumi, menguji hukum gerak, dan mencatatkan teori gravitasi di dalam lembaran-lembaran manuskrip mereka. Lalu, mengapa nama-nama mereka seolah menguap dari buku-buku pelajaran sekolah? Apakah Eropa sengaja menghapus jejak sains Islam atau ada cerita yang jauh lebih rumit di balik estafet ilmu pengetahuan ini? Mari kita bedah mitos dan faktanya secara jujur. Jika kita menelusuri sejarah fisika, gagasan bahwa bumi memiliki gaya tarik bukanlah hal baru yang mendadak muncul di abad ke-17. Mari kita mundur ke abad ke-11. Seorang jenius asal Basra bernama Ibnu Al-Haytham yang oleh dunia barat dikenal sebagai Al-Hazen melakukan berbagai eksperimen fisika dan optik. Dalam catatannya, Al-Hazen secara tegas menjelaskan bahwa setiap materi bermassa ditarik ke pusat bumi dan bahwa percepatan jatuh suatu benda secara mutlak tidak ditentukan oleh beratnya. Sebuah gagasan yang belakangan kerap ditujukan secara eksklusif kepada Galileo Galilei. Di era yang sama, ilmuwan serba bisa bernama Al-Biruni melangkah lebih jauh. Melalui perhitungan matematis yang sangat rumit pada zamannya, Al-Biruni mengukur jari-jari bumi dan menjelaskan fenomena menarik. Bumi berputar pada porosnya. Namun, segala hal di atasnya tidak terlempar keluar angkasa. Mengapa? Karena adanya gaya tarik terpusat yang menahan semua objek. Bahkan, apa yang hari ini kita sebut sebagai hukum gerak Newton, khususnya hukum pertama dan ketiga tentang inersia dan aksi-reaksi akar filosofis dan pengujian awalnya sudah ditulis secara rinci oleh filsuf dan fisikawan muslim, Ibnu Bajjah atau Avem Pace. Artinya, fondasi besar untuk memahami bagaimana bumi menarik benda-benda di sekitarnya sudah dibangun dengan sangat kokoh di Timur Tengah dan Afrika Utara. Tatkala Eropa masih berada di era kegelapan. Jika dasar-dasar gravitasi sudah dipahami oleh ilmuwan muslim, pertanyaan besarnya adalah bagaimana nama mereka bisa digantikan oleh Isaac Newton? Jawabannya terletak pada peristiwa sejarah besar yang disebut Gerakan Penerjemah Toledo pada abad ke-12 dan ke-13. Saat itu, para cendekiawan Eropa berbondong-bondong mendatangi perpustakaan-perpustakaan Islam di Spanyol dan Italia untuk menerjemahkan ribuan karya ilmiah dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Karya-karya inilah yang menjadi kurikulum utama di universitas-universitas pertama Eropa seperti Oxford, Cambridge, dan Paris. Namun, dalam proses transisi bahasa dan zaman ini, ada satu hal fatal yang terjadi. Banyak nama ilmuwan muslim yang disesuaikan ke dalam lafal Latin seperti Ibnu Sina menjadi Avicenna, Ibnu Rus menjadi Averroes, atau Ibnu Bajjah menjadi Avem Pace. Lama-kelamaan, atribut keislaman dan latar belakang asli mereka menjadi samar. Lebih buruk lagi, saat percetakan mulai menjamur di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16, banyak buku teks baru yang mengambil kutipan atau teori dari karya terjemah tersebut tanpa mencantumkan sumber aslinya. Ketika Newton mempublikasikan karya monumentalnya, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica pada tahun 1687, ia memformulasikan teori-teori tersebut ke dalam bahasa matematika universal modern, kalkulus. Dunia terpukau dengan keindahan rumus Newton dan perlahan tapi pasti. Sejarah lupa bahwa rumus tersebut lahir dari pondasi pemikiran yang diukir berabad-abad sebelumnya. Lalu, bagaimana kita menjawab pertanyaan utama video ini secara adil dan objektif? Apakah klaim ini mitos atau fakta? Mari kita bedah sisi mitosnya terlebih dahulu. Jika ada yang mengklaim bahwa ilmuwan muslim sudah menemukan rumus gravitasi universal lengkap dengan persamaan kalkulus yang ditulis Newton, maka klaim tersebut adalah mitos. Newton adalah orang pertama yang berhasil menyatukan hukum gerak di bumi dan gerak planet di langit ke dalam satu persamaan matematis yang bisa memprediksi pergerakan benda secara presisi.
kontribusi matematika Newton tetaplah sebuah pencapaian jenius yang tak terbantahkan. Namun, mari kita lihat sisi faktanya. Jika klaimnya adalah bahwa konsep gaya tarik bumi, pemahaman awal tentang percepatan dan dasar-dasar hukum gerak sudah ditemukan, diteliti, dan ditulis oleh ilmuwan muslim ratusan tahun sebelum Eropa, maka klaim tersebut adalah fakta sejarah yang mutlak. Newton tidak menemukan konsep gravitasi dari ruang hampa di bawah pohon apel. Ia bekerja menggunakan prinsip-prinsip sains empiris yang diwariskan dari peradaban Islam. Dalam sebuah suratnya kepada Robert Hooke, Isaac Newton pernah menuliskan kalimat yang sangat terkenal. "Jika saya bisa melihat lebih jauh dibanding orang lain, itu karena saya berdiri di atas bahu para raksasa." Sejarah populer sering menggambarkan raksasa yang dimaksud hanya berasal dari Yunani kuno atau Eropa. Padahal kenyataannya, sebagian dari raksasa sains yang dipijak oleh Newton dan dunia modern hari ini adalah para ilmuwan muslim yang mengenakan jubah dan mengabdikan hidup mereka di perpustakaan Baghdad, Cordoba, dan Kairo. Memahami hal ini bukanlah untuk membuat kita merasa jumawa atas masa lalu, melainkan untuk menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah milik bersama seluruh umat manusia yang diturunkan lewat estafet lintas agama, bangsa, dan zaman. Menurut Anda, penemuan ilmuwan muslim mana lagi yang sejarahnya sering disalahpahami oleh dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.